Sahabat Mekarsai, jumpa kembali dalam acara bincang-bincang pada kali ini. Mekarsai menjadi sahabat dan melayani. Sahabat Mekarsai, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan orang yang mengawal Mekarsai ini dari awal berdirinya hingga saat ini, telah hadir di tengah-tengah kita, dan bersama kita kali ini adalah Pak Kiman. Selamat sore Pak Kiman. Ya, selamat sore Pak. Sehat Pak Kiman? Sehat Pak. Ya. Nah, sahabat Mekarsai, Pak Kiman ini adalah orang yang pertama bekerja di Mekarsai. Ketika Mekarsai ini awal berdiri, Pak Kiman ini yang bekerja menjadi karyawan, satu orang sendirian ya Pak ya waktu betul, itu ya? Pak, betul, sendirian satu orang, lalu ditemani 2 orang, dan sampai sekarang ditemani oleh 40 orang. Ya. Ya. Nah, pasti banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Kiman. Mekarsai ini berkembang dari waktu ke waktu hingga seperti sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu Pak Kiman, sebenarnya Pak Kiman menjadi manajer itu sejak kapan Pak? Dan hubungannya antara manajer dan pengurus itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Slamet. Teman-teman sahabat Mekarsai semua, bahwa seperti sudah kita ketahui, Mekarsai itu berdiri di tahun 92. Nah, di awal-awal memang hanya punya satu karyawan, sehingga tahun 95 ada tambah 1, tetapi juga akhirnya keluar juga 96 ada tambah. Nah, ketika 97 itu di masa kepemimpinan Pak Siman, ya ketika sudah ada karyawan, saat itulah Mekarsai dianggap memiliki manajer. Jadi kalau ditanyakan kapan ada manajer, ya kurang lebihnya saya di tahun 98 lah, 1998 itu dianggap sebagai manajer hingga sekarang Pak. Ya. Lalu hubungan antara pengurus dan manajer itu seperti apa Pak? Karena kan dalam RAT itu kan dipilih pengurus lalu pengawas. Nah, lalu manajer yang menjalankan pengelolaan keuangan. Nah, ini hubungannya seperti apa Pak? Baik Pak Slamet dan sahabat Mekarsai semuanya. Jadi seperti diketahui bahwa Mekarsai ini adalah sesuai dengan bentuknya adalah koperasi simpan pinjam, makanya nama kita adalah KSP Kopdit Mekarsai. Nah, sesuai dengan undang-undang, terutama adalah mengacu pada Undang-Undang Koperasi tahun 1992, bahwa perangkat organisasi koperasi itu ada 3 Pak. Jadi ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengawas. Nah, namun demikian dalam perkembangannya setelah modern ini, lebih banyak perangkat organisasi itu ditambah menjadi ada 4. Jadi ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengawas, kemudian juga ada manajemen. Nah, sesuai dengan pasal 31, maka di situ adalah yang berwenang mengelola usaha koperasi itu adalah pengurus. Namun di pasal 32 dijelaskan ayat 1 bahwa pengurus bisa atau dapat mengangkat pengelola. Kemudian ditambah, pengangkatan pengelola ini adalah diberi wewenang kuasa untuk mengelola usaha. Nah, dari situlah kedudukan antara pengurus dan pengelola itu ada. Nah, dalam pasal itu memang tidak menjelaskan tentang manajer, tetapi dalam penjelasan pasal 32, pengelola itu selanjutnya bisa disebut manajer atau direksi. Nah, disitulah keberadaannya. Maka di sini berarti menjelaskan ketika koperasi itu masih kecil, itu masih bisa dikelola sendiri oleh pengurus. Tetapi ketika sudah besar, mau tidak mau, koperasi itu harus mengangkat yang namanya pengelola. Maka pengelola itulah yang disebut, lazimnya kita disebut manajer. Nah, pengelola harus oranglah yang profesional untuk mengelola usaha itu dengan baik. Gitu Pak. Jadi keberadaannya adalah berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 92 pasal 32, itu yang menyebutkan keberadaan tentang manajer atau pengelola dengan pengurus. Itu Pak. Baik, jadi memang dalam pengelolaan itu oleh manajer, tapi tetap tanggung jawab ada di pengurus. Baik, karena di pasal selanjutnya bahwa di ayat 2-nya itu disebutkan bahwa pengelolaan sebagaimana disebutkan ayat 1 tidak mengurangi tanggung jawab pengurus terhadap
anggota. Jadi untuk tanggung jawabnya itu tidak bisa didelegasikan. Ya. Yang didelegasikan itu adalah wewenang dan tugasnya. Itu Pak. Nah, lalu peran manajer sendiri seperti apa sih? Nah, baik. Jadi sebenarnya ketika kita kupas tentang peran manajer ini memang menjadi sentral, menjadi sangat luas sekali. Tetapi inti dari manajer, karena sesuai dengan penjelasannya adalah dia pengelola yang bisa disebut manajer ataupun direksi, maka dia yang sentral itu menjadi pemimpin. Nah, ketika dia menjadi pemimpin itu berarti dia mengarahkan bagaimana semua unsur organisasi ini adalah bekerja dengan baik sehingga bisa mencapai setiap tujuan yang ditetapkan itu dengan baik. Itu Pak, yang utama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mengutip pada teori menurut Henry Misfit itu ada sekitar 10 teori Pak dari peranan manajer itu sendiri gitu Pak. Itu. Jadi peran-peran pengurus manajer tadi Pak ya, itu ada 10, itu salah satunya peran kepala. Nah, peran kepala ini berarti seorang manajer itu adalah mewakili dalam setiap kesempatan yang timbul karena formal. Nah, jadi karena dia adalah kepala organisasi. Itu. Nah, berikutnya ada juga peran pemimpin. Nah, peran pemimpin ini adalah peran yang mengharuskan manajer itu di unitnya itu menjadikan satu kesatuan dengan segala daya sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi dia memimpin operasional untuk mencapai tujuan di setiap tahunnya dan juga dalam jangka panjangnya. Kemudian ada peran-peran lain seperti peran penghubung, ada peran negosiasi, ada peran penghalau istilahnya tuh gangguan, kemudian ada peran negosiasi, ada peran juru runding dan sebagainya. Ada sekitar 10 peran itu Pak yang harus dijalankan oleh seorang manajer itu Pak. Jadi memang sentral sekali ya peran manajer ini kalau kita lihat karena cukup luas gitu loh. Jadi misalnya saja peran penghubung. Nah, peran penghubung ini adalah melakukan interaksi antar semua unsur yang ada, baik ini adalah unsur manajemen dengan unsur pengurus, dengan unsur pengawas, dan juga dengan mitra-mitra kerja lain, baik itu dengan jejaring di internal Kopdit, ada Kopdit primer, ada Puskopdit, ada Enkopdit dan sebagainya, baik itu dengan dinas unsur pemerintah. Ini peran penghubung ini adalah sangat penting bagi seorang manajer, bagaimana supaya mendapatkan informasi yang terbaik bagi organisasinya itu Pak. Peran penghubung itu. Nah, selain itu masih ada juga istilahnya peran pemantau. Nah, peran pemantau ini adalah mencari, karena dengan aksesnya itu maka manajer ini harus juga menjadi penerima, pengumpul informasi, nah agar supaya mengembangkan pengertian yang baik dari organisasinya yang dipimpinnya itu. Karena dengan memantau dan dengan mendapatkan informasi ini mereka bisa mengelola organisasinya dengan baik. Itu sebagai peran pemantau. Nah, sementara selain itu juga masih ada lagi misalnya peran penyebar. Nah, peran penyebar ini adalah karena seorang manajer ini mendapatkan informasi di organisasinya lebih lengkap, maka dia juga harus memberikan informasi itu seluruh ke jajaran organisasi dan juga yang tanggung jawabnya ya, dan juga informasi keluar, sehingga informasi yang disebarkan oleh manajer ini benar-benar informasi yang akurat, akuntabel, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Selain itu ya masih ada misalnya peran juru bicara. Demikian juga di peran juru bicara ya sebagai wakil organisasi ini untuk menyampaikan informasi keluar organisasinya. Itu. Jadi peran itu sangat penting untuk dilakukan seorang manajer. Nah, seorang manajer juga harus memiliki peran wirausaha, Pak. Jadi dia harus menjadi konsultan yang baik, harus menjadi memiliki kemampuan pemrakarsa dan juga perancang bagi sejumlah perubahan-perubahan yang terkendali. Artinya ada perencanaan-perencanaan bagaimana ke depan organisasi ini akan berkembang dan sebagainya. Ini seorang manajer diperlukan untuk menjadi pemrakarsanya. Itu. Kemudian selain itu tadi ada misalnya peran penghalau gangguan ya. Nah,
Peran yang di sini adalah manajer harus bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu krisis di dalam organisasinya. Dia harus mengambil tindakan-tindakan cepat, akurat untuk menyelamatkan organisasinya. Itu. Nah, kemudian juga yang lain itu peran sumber daya. Artinya karena kedudukannya sebagai pemimpin, maka dia bisa membagi-bagi sumber daya yang ada, baik itu tenaga maupun yang lain. Artinya membagi-bagi tugas dan juga mengalokasikan penggunaan dana dan sebagainya, seperti untuk kegiatan keuangan dalam organisasinya itu, Pak. Ya, itu. Nah, kemudian juru runding ini juga penting, Pak, dikuasai oleh seorang manajer agar juru runding ini dia mampu melakukan perundingan atau negosiasi untuk mendapatkan yang terbaik bagi organisasinya. Nah, sebenarnya dari 10 peran manajer itu, Pak, itu kalau disimpulkan itu menjadi 3. Jadi yang pertama itu adalah peran perilaku antar pribadi. Itu ketika dia sebagai pemimpin, kemudian sebagai kepala, kemudian sebagai perantara. Nah, itu adalah rangkuman dari kegiatan antar perilaku. Kemudian yang kedua itu adalah pemrosesan informasi atau pengelolaan data. Nah, pengelolaan data ini dihasilkan dari kegiatan monitoring, kemudian kegiatan menyebarkan informasi, kemudian juga sebagai juru bicara. Nah, sebagai juru bicara itu artinya kita bisa memperoleh data atau bisa memperoleh informasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah decision maker atau pengambilan keputusan. Nah, kegiatan ini adalah sebagai wirausaha tadi. Ketika dia sebagai pemrakarsa, itu mau nggak mau harus ada keputusan. Itu. Kemudian penghalau gangguan untuk mengatasi segala sesuatu yang bisa mengganggu koperasi, itu juga memerlukan sebuah keputusan. Kemudian pembagi sumber daya dan juga berunding. Itu adalah hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Gitu, Pak. Ya, menarik ya Pak Kiman ya, ada 10 peran manajer yang begitu berat dan menantang ya. Tapi Pak Kiman ya selama ini ya mampu menjalani ya peran itu dengan baik. Nah, lalu sebenarnya tanggung jawab dari manajer sendiri itu apa sih, Pak? Ya, kalau tanggung jawab manajer artinya melaksanakan mandat yang diberikan oleh pengurus kepadanya dengan baik. Nah, artinya kalau dilihat dari jangka pendeknya berarti manajer harus mencapai rencana kerja dan RAPB setiap tahunnya. Jadi setiap tahun pengurus ini membuat RK dan RAPB yang disahkan di dalam rapat anggota khusus. Nah, itulah yang harus dihasilkan setiap tahun oleh seorang manajer. Maka manajer berarti harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah direncanakan oleh pengurus dalam bentuk RK dan RAPB itu, Pak. Terkait dengan tanggung jawab manajer tadi yang juga cukup berat ya. Lalu sebenarnya tugas manajer sendiri itu apa, Pak? Nah, selain peran yang begitu banyak tadi menurut teori seperti itu, tetapi kita juga ada satu hal yang harus kita lakukan, terutama adalah berkaitan dengan materi kompetensi. Jadi kita ada istilahnya itu kompetensi manajer. Nah, dari kompetensi itu untuk menjadi manajer itu harus memenuhi kompetensi level 6 yang isinya ada 11 uji kompetensi. Nah, 11 uji kompetensi ini isinya adalah berbagai hal yang menjadi tugas seorang manajer. Itu. Jadi antara lain manajer ini bertugas untuk mengamankan aset. Bagaimana aset koperasi itu adalah dikelola dengan baik sehingga menjadi aman dalam hal perawatan, penyimpanan dan sebagainya. Kemudian juga menandatangani surat-surat berharga. Ini juga menjadi tugas seorang manajer. Nah, menerima dan menyerahkan jaminan itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab manajer. Walaupun dalam prakteknya ini bisa dilakukan oleh staf-stafnya manajer, tapi tanggung jawabnya tetap ada pada manajer. Ya, kemudian melakukan kemitraan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dengan pihak lain, apakah dengan mitra usaha atau apa dan sebagainya, ini manajer melakukan kemitraan. Nah, di dalam kemitraan inilah seorang manajer memerankan perannya tadi sebagai juru runding dan juga sebagai negosiator. Itu bagaimana untuk memenangkan
tujuan dari organisasi itu sendiri gitu loh. Kemudian juga melakukan presentasi seperti ini, jadi memberikan pelatihan, menyampaikan informasi, menyebarkan informasi melalui media dan sebagainya. Ini adalah juga menjadi tugas seorang manajer. Jadi sebenarnya ketika melakukan tugas sebenarnya juga melakukan perannya gitu. Kemudian juga membuat rencana strategis. Jadi rencana-rencana yang ada di dalam RAPP dan sebagainya itu ya berasal dari manajer dulu, kemudian disampaikan ke pengurus, digodok oleh pengurus, kemudian disampaikan oleh rapat anggota, disahkan oleh rapat anggota, kemudian dikembalikan lagi, direncanakan, dilaksanakan oleh manajer dan staf-stafnya. Itu yang berikutnya lagi masih ada melakukan pendidikan kesehatan. Bagaimana supaya koperasi ini sehat, itu juga menjadi tugas seorang manajer juga untuk melakukan penilaian kesehatan. Selain itu juga menyimpan barang-barang berharga, mengamankan aset tadi juga termasuk di dalamnya menyimpan, dan juga menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman, terutama adalah perjanjian pinjaman itu juga menjadi tugas seorang manajer sesuai dengan kompetensi yang distandarkan oleh SKKNI, Pak. Itu. Ya. Sahabat Mekarsai, menarik sekali ya apa yang kita perbincangkan pada kali ini. Ternyata tugas manajer itu banyak, tanggung jawab manajer banyak, peran manajer banyak. Nah, kita bersyukur sahabat Mekarsai kita punya Pak Iman yang dari awal mengawal perjalanan Mekarsai ini. Jadi memang terkait dengan tadi tanggung jawab, terkait juga dengan tugas-tugas ya, Pak Iman sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Pak Iman sudah berbagi informasi kepada sahabat Mekarsai. Semoga informasi yang kita dapatkan kali ini bisa membuka wawasan ya sahabat Mekarsai, bagaimana mengelola koperasi, punya tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dan banyak tantangan ya. Tetapi kita bersyukur bahwa Mekarsai tetap bisa sampai sekarang ya, karena Pak Iman bisa bagaimana memanajeri teman-temannya yang ada di manajemen sehingga organisasi ini bisa berjalan sampai sekarang. Terima kasih Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Selamat. Ya. Semoga Pak Iman dan juga teman-teman manajemen senantiasa dilindungi Tuhan, diberkati sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Amin. Ya. Mekarsai Menjadi sahabat dan melayani. Terima kasih.